Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Yolanda Ibrahim. Saya di sini sebagai guru bahasa Indonesia. Materi kita hari ini yaitu tentang teks prosedur, yaitu di kelas 8. Saya akan menjelaskan tujuan dari teks prosedur. Tujuan teks prosedur yaitu menjelaskan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses tentang membuat sesuatu, melakukan sesuatu, atau menggunakan suatu alat. Yang selanjutnya ada struktur teks prosedur. Dalam pembuatan teks prosedur memiliki 3 struktur penting yang harus kita ketahui. Di antaranya, yang pertama ada bagian tujuan. Pada bagian tujuan, sebuah teks prosedur ini dapat berisi tentang tujuan pembuatan teks prosedur atau hasil akhir yang hendak dicapai bila sudah melakukan beberapa tahapan dalam teks prosedur. Yang kedua, ada bagian material. Selanjutnya, ada pada bagian material dari sebuah teks prosedur yang isinya terkait bahan, alat, ataupun material yang diperlukan. Namun, tak semua teks prosedur ada bagian yang satu ini. Umumnya, pemakaian bagian material ada di dalam teks prosedur yang membahas tentang pembuatan tertentu seperti pada pembuatan resep makanan ataupun yang lainnya. Yang ketiga, ada pada bagian langkah-langkah yang isinya tentang langkah-langkah yang perlu dilalui agar memperoleh hasil yang sesuai terhadap tujuan dari teks prosedur. Di bagian ini, setiap tahapnya juga harus bisa dilakukan secara urut, tidak boleh dilakukan secara acak. Yang selanjutnya ada kebahasaan teks prosedur. Bahasan teks prosedur dibagi menjadi 7. Yang pertama ada penggunaan kalimat perintah. Contoh, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Itu yang dimaksud dengan kalimat perintah. Yang kedua ada penggunaan bentuk pasif atau untuk proses. Nah, penggunaan bentuk pasif dalam teks prosedur biasanya untuk memberi saran tambahan atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan fatal atau membahayakan. Contoh, kalimat yang aktif, Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Proses yang pasif, contohnya seperti tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Kebahasaan yang ketiga yaitu penggunaan kriteria atau batasan. Teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan seperti apa yang ditulis. Oleh karena itu, kalimat pada teks prosedur harus rinci dan jelas batasannya. Nah, batasannya dibagi menjadi 2. Yang pertama ada tanpa batasan dan yang kedua dengan batasan. Contoh yang tanpa batasan yaitu angkat kaki kanan. Contoh yang kedua dengan batasan yaitu angkat kaki kanan setinggi lutut. Yang keempat, ada penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Contoh keterangan cara dibubuhi dengan kata dengan dan secara. Contoh, bungkuslah adonan dengan rapat. Contoh keterangan alat dibubuhi kata dengan, menggunakan, dan dengan menggunakan. Contoh kalimatnya, para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Contoh keterangan tujuan dibubuhi kata untuk, supaya, dan agar. Contoh kalimatnya, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Yang kelima ada menggunakan kalimat saran atau larangan yang dibubuhi dengan kata sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak, kecuali jika, dan sebaiknya. Contoh kalimatnya,
Untuk mencapai hasil terbaik, sebaiknya gunakan bambu yang sudah dikeringkan minimal selama 1 tahun. Yang keenam, ada menggunakan kata penghubung, pelesapan, dan kata acuan. Langkah dalam paduan dapat dihubungkan dengan ungkapan seperti kemudian, sekarang, berikutnya, dan setelah ini. Kebahasaan yang terakhir ada penggunaan akhiran i dan akhiran kan pada teks prosedur. Akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak, sedangkan akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Contoh akhiran i, lumuri loyang dengan mentega. Sedangkan akhiran kan, lumurkan mentega pada loyang. Lihat di samping, ada contoh dari teks prosedur, yaitu cara menghidupkan komputer. Baik, sekian dulu materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.